Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Anggreni dengan NIM 2405297. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemantulan cermin. Yang pertama, untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana pengaruh jarak objek dari cermin terhadap persepsi ukuran bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Yang kedua, bagaimana pengaruh sudut pengamatan terhadap kemampuan melihat bayangan pada cermin datar. Yang ketiga, mengapa bayangan pada cermin datar tidak mengalami pembalikan kiri kanan meskipun terjadi pembalikan terhadap permukaan cermin. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh jarak objek dari cermin terhadap persepsi ukuran bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Yang kedua, mengetahui pengaruh sudut pengamatan terhadap kemampuan melihat bayangan terhadap cermin datar. Lalu yang ketiga adalah menganalisis bayangan pada cermin datar tidak mengalami pembalikan kiri kanan meskipun terjadi pembalikan terhadap permukaan cermin. Lalu untuk selanjutnya ada hipotesis hubungan antara besar sudut pengamatan dan jumlah bayangan berbanding terbalik, di mana semakin besar sudut pengamatan, maka bayangan yang terbentuk akan semakin sedikit. Lalu dasar teorinya, pemantulan merupakan perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumpuk antarmuka dua medium. Berdasarkan prinsip Fermat menyatakan bahwa cahaya yang merambat akan mengalami lintasan dengan waktu tempuh. Prinsip inilah yang mendasari hukum terkait pemantulan dan hukum Snellius terkait pembiasan. Hubungan sudut datang dan sudut pantul yang memenuhi untuk kasus cermin datar dapat dipahami dengan persamaan berikut, yaitu θD sama dengan θP. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada cermin, penggaris dan busur, milimeter blok, penghapus, dan sebagai ojek. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama ada siapkan milimeter blok, penggaris, dan busur. Yang kedua, gambarlah garis datang dan garis pantul di milimeter blok, kemudian gambarkan bayangannya menggunakan pulpen berwarna. Ini untuk hasil percobaannya. Kemudian kesimpulannya, hukum pemantulan berlaku pada cermin datar, di mana sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat virtual, tegak, dan ukuran sama dengan objek. Meskipun posisi bayangan dapat berubah tergantung posisi objek, percobaan ini membuktikan bahwa cermin datar selalu membentuk bayangan yang simetris dengan objek, dan bayangan selalu sama dengan objek dari cermin. Untuk eksperimen yang kedua, untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana proses pemantulan cahaya pada cermin datar dapat menghasilkan banyak bayangan pada objek. Yang kedua, apa saja yang menyebabkan bayangan pada cermin datar menjadi lebih banyak ketika ada beberapa cermin yang saling memantulkan cahaya satu sama lain. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui proses pemantulan cahaya pada cermin datar dapat menghasilkan banyak bayangan pada objek. Yang kedua adalah menganalisis penyebab bayangan pada cermin datar menjadi lebih banyak ketika ada beberapa cermin yang memantulkan cahaya satu sama lain. Untuk hipotesisnya, yang pertama, variabel yang mempengaruhi banyaknya bayangan yang terbentuk adalah sudut antara dua cermin, posisi objek, dan jarak objek dengan cermin. Semakin kecil sudut antara dua cermin, semakin banyak bayangan yang terbentuk. Selain itu, posisi objek dan jaraknya juga mempengaruhi posisi bayangan yang terbentuk. Yang kedua, bayangan yang terbentuk akan berjumlah lebih banyak jika sudut antara cermin kecil dan semakin sedikit jika sudut antara cermin besar. Yang keempat, bayangan terbanyak dapat diperoleh pada kasus dua cermin datar yang membentuk sudut terkecil mendekati 0 derajat. Semakin kecil sudut antara dua cermin, semakin sering cahaya dipantulkan, sehingga lebih banyak bayangan yang terbentuk. Jarak objek dari sudut antara dua cermin mempengaruhi jumlah dan posisi bayangan yang terbentuk. Jika objek terlalu dekat dengan sudut cermin, jumlah bayangan akan lebih sedikit dan posisi bayangan akan lebih terfokus pada area tertentu, begitupun sebaliknya.
Untuk alat dan bahannya sama seperti percobaan yang pertama, yaitu ada cermin, penggaris dan busur, milimeter blok, dan penghapus sebagai objek. Untuk prosedur percobaannya, siapkan cermin, milimeter blok, penggaris, dan busur. Letakkan cermin di atas milimeter blok, lalu penghapus di depan cermin. Ukurlah jarak antara cermin dan objek. Jadi kita tuh akan mengukur sudutnya, lalu perhatikan pantulannya, lalu gambarkan di milimeter blok. Dan memperoleh hasil percobaan sebagai berikut ini. Kesimpulannya, eksperimen ini menunjukkan bahwa sudut antara dua cermin dan objek itu sangat mempengaruhi jumlah posisi dan bayangan. Selain itu, bahan cermin juga memiliki peran yang penting untuk mengatur jumlah cahaya yang dipantulkan, sehingga mempengaruhi bayangan yang dibentuk. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa bayangan terbentuk akan berjumlah lebih banyak jika sudut antara cermin kecil dan semakin sedikit jika sudut antara cermin besar. Untuk eksperimen yang ketiga, pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh jarak cermin ke benda terhadap bayangannya? Dan untuk tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh jarak cermin ke benda terhadap bayangannya. Untuk hipotesisnya, berdasarkan persamaan cermin, semakin jauh objek dari cermin, maka semakin dekat bayangan ke titik fokus. Sebaliknya, semakin dekat objek dengan cermin, maka semakin jauh dari titik fokus. X lebih besar daripada R, bayangan yang akan terbentuk di antara fokus dan pusat kelengkungan. Lalu ini ada objek di antara pusat kelengkungan dan titik fokus, bayangan akan diperbesar dan terbalik terbentuk di luar pusat kelengkungan. X lebih kecil daripada F, lalu ada X lebih kecil daripada F, itu bayangan yang diperbesar maya dan tegak, serta membentuk sisi yang sama dengan objek di belakang cermin. Untuk alat dan bahannya ada spirometer, cermin cekung, layar, rel, dudukan cermin, dan lampu. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama siapkan cermin cekung, lampu, layar, dan rel. Pasangkan cermin cekung di dudukan cermin, lalu tekan dudukan cermin, lampu, dan layar di atas rel. Kemudian carilah X lebih besar daripada R, kemudian X sama dengan F, R lebih besar daripada X, lalu X lebih besar daripada F, lalu yang terakhir adalah X lebih besar daripada F, dan X sama dengan R. Dan memperoleh hasil percobaan sebagai berikut ini. Kesimpulannya, eksperimen ini menunjukkan bahwa pengukuran kelengkungan cermin sangat penting dalam menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti teleskop, mikroskop, dan alat optik lainnya, di mana kontrol atas titik fokus dan kelengkungan cermin diperlukan untuk menghasilkan citra yang jelas dan akurat. Secara keseluruhan, eksperimen ini membantu memahami hubungan antara kelengkungan cermin dan sifat bayangan yang terbentuk, serta pentingnya ketelitian dalam pengukuran eksperimen fisika optik. Lalu untuk eksperimen yang keempat, pertanyaan penelitiannya, berapakah nilai F dari cermin cebung berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan? Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui nilai F dari cermin cebung berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan. Untuk hipotesisnya, kelengkungan cermin, semakin besar kelengkungan cermin, semakin kecil jari-jari kelengkungannya, maka bayangan yang terbentuk akan lebih besar dan lebih terdistorsi. Jari-jari kelengkungan bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung atau cermin cebung akan bervariasi tergantung pada jarak objek, posisi titik fokusnya, sedangkan pengaruh pada cermin cebung bayangan akan selalu tegak dan lebih kecil daripada objek. Lalu yang ketiga adalah pengaruh kelengkungan terhadap bayangan. Pada cermin cekung, kelengkungan yang lebih tajam akan menghasilkan bayangan yang lebih besar, sedangkan pada cermin cembung, kelengkungan yang lebih tajam akan membuat bayangan semakin kecil. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama ada milimeter blok, cermin cembung, cermin datar, dan jarum. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama, susunlah alat seperti gambar di samping. Yang kedua, atur dan amati agar
Bila dilihat dari arah A, jarum itu berimpit dengan bayang-bayangannya yang dibentuk oleh kedua cermin. Yang ketiga, pada jarak benda kedua cermin sembarang, maka bila diamati dari arah B dan C, bayangan kedua jarum itu akan tampak tidak terimpit. Yang keempat, geser cermin datar mendekati benda atau menjauhi benda sedemikian rupa sambil diamati dari arah B dan C. Kedua bayangan itu tidak terimpit. Yang kelima, bila langkah 4 di atas sudah berhasil, ukur jarak jarum ke cermin datar dan ke antar cermin. Ulangi percobaan di atas sebanyak 5 kali dengan jarak yang berbeda-beda. Untuk hasil percobaannya memperoleh hasil sebagai berikut ini. Kesimpulannya, cermin lengkung atau cekung dan cembung dapat membentuk berbagai jenis bayangan tergantung pada posisi objek relatif terhadap titik fokus. Pada cermin cekung, bayangan bisa nyata, terbalik, dan lebih kecil atau maya dan tegak, tergantung pada objek. Sementara itu, pada cermin cembung, bayangan selalu maya, tegak, dan lebih kecil daripada objek, terlepas dari posisi tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.